Hai, selamat datang di Taman Ismail Marzuki. Kalian tahu nggak sih, sejak pertama kali berdiri pada tahun 1968, Taman Ismail Marzuki telah menjadi saksi perjalanan seni Indonesia. Kini, setelah berproses revitalisasi besar, tempat ini bersolek lebih modern, namun tetap mempertahankan ruh kebudayaannya. Revitalisasi ini bukan hanya soal bangunan baru, tapi tentang menghidupkan kembali semangat lama, dan juga semangat seni yang terbuka untuk semua. Kalian ingin tahu kelanjutannya bagaimana? Oke, saksikan terus video ini ya teman-teman. Halo guys, nama saya Bilal. Dan saya Adit. Sekarang kita ada di Taman Ismail Marzuki. Oke teman-teman, seperti yang kalian tahu, di Taman Ismail Marzuki ini adalah sebuah pusat kesenian di DKI Jakarta. Betul. Nah, mau tahu gimana isi di dalamnya? Ayo ikutin kita sekarang jalan-jalan ke dalam. Yuk, Let's go. sini. Taman Ismail Marzuki ini adalah rumah besar bagi para berbagai bentuk seni. Di sini kita bisa menikmati pameran karya visual dari seniman lokal maupun internasional. Seperti yang kalian lihat, kita pertama-tama memasuki wilayah area bazar. Di sini banyak sekali para pengunjung untuk mengunjungi Taman Ismail Marzuki ini. Di sini kita bisa melihat ada bazar buku, dan lebih menariknya lagi, kita disambut dengan diskon sebuah harga buku. Yaitu jika kalian ingin membeli 5 buku, kalian cukup membayar 4 buku saja loh teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita mulai memasuki fasilitas seni budaya. Di sini kita disambut dengan sejarah jalanan tua di kota Jakarta dengan judul Tua di Jalan. Dan ini ada salah satu tim host kita yang sedang membaca sebuah informasi untuk acara di tempat tersebut. Di gedung ini juga ada salah satu ruangan yang di dalamnya terdapat bagian dari sejarah Indonesia dan ada sebuah mini bioskop untuk dilihat oleh para pengunjung. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kira-kira ada apa lagi nih di Taman Ismail Marzuki ini? Seperti yang kalian lihat, kita mulai memasuki ke wilayah perpustakaan yang ada di Taman Ismail Marzuki. Dan ini adalah perjalanan tim kita untuk memasuki wilayah perpustakaan. Pertama-tama, kita di sini melakukan registrasi terlebih dahulu ya teman-teman, sesuai dengan prosedur ketentuan yang diterapkan oleh Taman Ismail Marzuki. Di sini kita juga disediakan tempat untuk menaruh barang bawaan kita, karena ada beberapa barang ketentuan yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam perpustakaan. Dan ya seperti kalian lihat, di sini salah satu tim kita membawa sebuah kantung atau tote bag. Yang dimana di sini kita juga difasilitasi tote bag atau kantung untuk membawa perlengkapan masuk ke wilayah perpustakaan. Kalian tahu nggak sih teman-teman, perpustakaan ini menjadi salah satu daya tarik di Jakarta. Yang dimana menempati gedung panjang setinggi 14 lantai. Tempat ini bukan sekedar ruang baca, tapi juga ruang temu pengetahuan dengan desain interior modern, pencahayaan lembut, serta fasilitas ramah. Perpustakaan ini menjadi tempat sempurna untuk belajar, bekerja, atau sekedar melepas penat sambil ditemani buku dan suasana tenang. Dan kita di sini disambut dengan beberapa berbagai rak buku yang ada di perpustakaan ini, mulai dari ilmu kedokteran hingga koleksi referensi anak. Di wilayah perpustakaan ini, ramainya juga tidak kalah jauh dengan para pengunjung yang ada di bazar sebelumnya teman-teman. Perpustakaan ini menjadi tempat para pengunjung, terutama para Gen Z, untuk berlibur di hari weekend bukan hanya sekedar liburan, tetapi juga tempat untuk mencari ilmu.
Nah, itu dia sebuah view dan suasana yang ada di dalam perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Setelah ini kita lanjut ke sesi wawancara tanya jawab kepada salah satu pengunjung yang akan dibawakan oleh salah satu tim host kita. Ini dia. Ya, Kak Ajay. Ya. Kakak tujuan utama ke sini biasanya ngapain sih Kak ke Taman Ismail Marzuki? Oh, kalau aku sebenarnya kan senang seni, Iya. jadi sering main kesini tuh sebilanya lihat kan banyak seniman, banyak anak-anak yang suka seni, jadi berkumpulnya sih anak-anak seni, senang aja kesini. Oh, berarti memang untuk melihat seni yang ada di sini Kak ya? Oke. Yang sejauh Kakak tahu peran Taman Ismail Marzuki ini terhadap seni-seni yang ada di sini tuh gimana sih Kak? Apa mungkin mereka memfasilitasi gitu atau bagaimana? Oh, kalau memfasilitasi sih kayaknya nggak semuanya, paling ada tempat-tempat yang memang dibolehkan lah sama mereka. Di sini kan tim ada berbagai manajemen ya, jadi mungkin ada yang difasilitasi, ada yang memang berkunjung aja ke sini buat main nongkrong dan lain. Oh, oke. Berarti memang selain dari orang-orang seni banyak yang nongkrong juga ke sini Kak ya? Banyak dari orang luar juga yang ke sini. Kalau menurut Kakak tampilan taman ini gimana Kak setelah direvitalisasi? Kakak suka nggak dengan tampilan taman ini gitu? Kalau untuk tampilan barunya pasti suka, cuma kan ini menurut saya ada beberapa, sekarang kan tim ini jadi ada 3 manajemen. Iya. Jadi itu yang sekarang buat anak-anak seni itu kadang agak sulit sih, maksudnya buat mungkin aturan-aturannya yang mungkin yang terbaru yaitu. Oh, aturannya mungkin ya nggak sebebas seperti sebelumnya gitu Kak ya? Betul. Jadi lebih agak strict mungkin gitu Kak? Ya bisa dibilang kita harus ngikutin dari 3 manajemen itu sih, kalau dari luar ya. Oh misalkan iya. Mau buat sesuatu dan lain-lain. Berarti kalau sebelumnya itu bebas Kak? Sebelumnya tuh Lebih bebas lah. Lebih bebas. Cuman memang harus ada aturan sendiri gitu izinnya. Oh, oke. Kalau kesan Kakak terhadap arsitektur bangunan yang baru ini gimana Kak? Mungkin lebih bagus kah dari segi bangunannya, kayak revitalisasi ini kan ada not blok baru ya, not blok baru gitu ya. Itu menurut Kakak gimana? Kalau untuk arsitekturnya lebih bagus, memang lebih rapi lah dibanding sebelumnya. Yang mungkin Mas Bilal bisa lihat kan banyak tempat-tempat baru juga. Terus kan kalau buat pameran dan lain kan ada tempatnya sendiri. Cuma mungkin yang kurangnya kan yang masih belum bisa dipakai atau bisa kita kunjungi itu yang planetarium. Oh, itu belum bisa dikunjungin? Belum bisa sampai saat ini. Dari sejak revitalisasi Ya, itu? betul. Oke. Mungkin nanti siapa tahu bisa dikunjungi ya Kak ya. Terus terakhir kesan-kesan Kakak itu gimana sih terhadap Taman Ismail Marzuki ini? Mungkinkah berkesan sama Kakak gitu, atau Kakak ada cerita di sini? Ya kalau dari saya pribadi berharapnya semoga tim makin banyak yang berkunjung gitu, maksudnya dari luar daerah pun ini kan jadi tempat buat wisata juga lah dari orang luar, karena kan di sini juga banyak anak-anak seni yang ada tari seni, ada fotografi, ada seniman apapun di sini tuh hampir semuanya ada di sini. Jadi berharapnya semoga banyak orang yang berkunjung di sini dan makin senang lah main di tim. Oh iya, ya semoga dengan revitalisasi tim ini banyak orang yang kesini juga kayak dia berkunjung baik dari segi seni, terus mungkin hiburan juga kayak. Iya. Ya udah kalau begitu terima kasih Kak atas waktunya. Kasih ya Kak. Ya. Dan itu dia sesi wawancara tanya jawab kepada narasumber. Tidak terasa kita sudah di penghujung video nih teman-teman. Dan setelah ini kita akhiri video yang akan dibawakan oleh host kita. Taman Ismail Marzuki ini bukan hanya tentang ikon seni, tapi juga adalah ikon kehidupan berbudaya nasional. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalian tinggal datang ke sini aja untuk rasakan sensasi kreativitas dan budaya yang ada di sini. Dan saya Adit di sini. Saya Bilal di sini. Sampai jumpa di perjalanan budaya berikutnya. Dadah.